Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Ini kan ada, kapan waktu yang lalu itu ada seorang pemuka agama yang mencabuli para muridnya, santrinya itu. Nah, beliau ini kan notabene seorang pemuka agama yang keilmuannya di atas rata-rata kan, daripada orang umum secara agama. Tapi kemana ilmunya yang dia dapat, yang dia peroleh dari sekolahan atau dari pondok? Ternyata kok dalam prakteknya dia masih bisa terjebak untuk menggauli atau bahkan memperkosa santrinya gitu. Itu gimana penjelasan keilmuannya mereka itu, terus lantas kok nggak terpakai, itu gimana itu Pak Ustaz? Iya, jadi begini ya, zaman itu berubah. Jadi ini dulu yang harus kita pahami ya. Nah sekarang ya, HP itu ya, bisa dipakai nonton hal-hal yang bersifat pornografi. Nah, boleh jadi kan si ustadz ini ya kecanduan ya pornografi itu, terus mencari dalil-dalil yang membolehkan. Iya kan di Al-Quran itu terus terang saja ada kan. Itu bisa itu kalau pornografi dibelokkan gitu Pak. Lah kan dalilnya bunyinya itu ada dalil kerasulan kan gini kan, dan perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya kepadamu ya kan boleh kamu kan gitu kan ya kan, yang di situ kan dikatakan yang perawan, yang janda, pokoknya menyerahkan diri kamu boleh kamu gauli kan gitu ya. Nah jadi semua ini adalah kondisi sosial ya yang kondusif untuk melakukan hal-hal yang negatif itu, karena terus tinggal mencarikan dalil-dalil ini itu dan sebagainya di surat Al-Ahzab itu ya. Dan ini kan hanya masalah bagaimana menafsirkan ya. Jadi di situ, walaupun di situ nanti ada lanjutannya kan, hai Rasul ya, engkau sekarang tidak boleh lagi ya menceraikan istrimu dan tidak boleh lagi menambah istrimu kan itu. Tapi kan kalau bacanya nggak sampai ke sini kan, hanya sampai sebelumnya saja kan. Nah jadi seperti itu dulu seorang guru misalkan apakah itu pesantren apa, nggak akan berani istilahnya menggauli santrinya, karena martabat di masyarakat itu ya betul-betul kuat. Kita masih ingat ya, pada tahun 60-an ya, seorang guru tidak ada pergi ke warung. Jadi dia habis ngajar ya pulang betul-betul ya kan. Tapi mengapa orang senang tetap jadi guru padahal dari dulu itu gajinya juga kecil ya kan. Terus dia juga tidak bisa istilahnya itu nyeper atau cari sambilan, dia hanya bisa ngajar terus pulang. Tapi masyarakat menghargai. Biasanya orang tua itu kalau sudah waktunya kenaikan kelas ya, terus anaknya itu naik ya kan banyak itu orang tua yang bawa ada beras satu ini pisang ya, dan dia bukan datang kepada guru supaya anaknya naik, tapi setelah kenaikan kan gitu kan, orang-orang itu sehingga seorang guru merasa sangat dihargai oleh lingkungannya. Nah kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pornografi tidak ada pada waktu itu ya. Sama kan ketika sebuah negara ya kan banyak pengangguran, maka kriminal pasti naik. Nah ini contohnya. Jadi kalau banyak pengangguran ya kriminal pasti naik ya. Itu bukan hanya pada masyarakat Islam, di dunia barat misalnya juga ada kasus ya kan sampai faktor itu betul. Jadi faktor ini harus kita lihat keseluruhan
Ya, Iya. jadi di situ. Terus iya, ilmunya yang tadi itu memang kalau orang dulu kan gampang ngomong nggak berkah, nggak barokah, ilmunya kan gitu. Sampai dia akhirnya ya jatuh melakukan hal Iya, itu. bisa. Iya. Kalau zaman dulu nggak berkah, nggak barokah itu bisa. Iya. Karena mencari kehidupan itu mudah dibandingkan zaman sekarang. Iya. Ini juga faktor-faktor. Oke, ada juga satu hal yang mungkin menarik juga, tapi mungkin sekaligus agak membingungkan mungkin bagi beberapa orang. Kita tahu bahwa wanita dan pria itu dalam agama itu semuanya kan sama derajatnya, tidak ada yang direndahkan atau ditinggikan. Nah, tetapi ada isi di dalam kitab Al-Quran itu, kalau tidak salah itu, bahwa wanita itu yang menjadi statusnya waktu itu menjadi budak. Ketika saya mempunyai budak, kalau saya suka dengan teman saya, bisa saya hadiahkan kepada teman saya budak itu. Saya ingin penjelasan dari Pak Hojim, bukan ini saya ingin menyerang atau menjelek-jelekan. Ini murni karena keingintahuan dan kajian yang paling dalam tentunya, bagaimana sih sebenarnya penjelasan Al-Quran ini memposisikan seorang budak yang wanita tadi, kenapa kok bisa dijadikan bahan hadiah yang tentunya nanti bisa digauli oleh tuan atau majikan yang baru gitu. Monggo silakan. Iya. Jadi kalau kita membahas budak harus membahas eranya. Artinya era budak itu di dunia Timur Tengah sampai Barat itu memang ada pada abad ke sebelum Islam itu memang ada. Iya. Sehingga di masyarakat yang perbudakan itu menjadi bagian konstruksi sosial, ya ayat akhirnya mencantumkan itu untuk mengurangi istilahnya itu kerugian pada orang yang hidup. Karena begini loh, orang hidup ya tidak jadi budak terus tidak bisa bekerja itu jauh lebih sengsara daripada jadi budak tapi budak ini mendapat kasih sayang pemiliknya. Makanya budak ya kan, itu hanya pengganti kata anak-anak. Anak-anak di Sunda budak juga anak-anak. Iya. Nah, orang diperlakukan seperti anak-anak, akhirnya kita menyebutnya budak, kan gitu kan. Nah, mengapa kok anak-anak disebut budak? Karena anak-anak itu bekerja tapi tidak diupah. Orang tuanya hanya ngasih makan. Orang tuanya hanya ngasih pakaian seperlunya. Nah, budak kan diperlakukan seperti itu. Ya, dia kan nggak dapat gaji sekian, kan tidak. Nggak ada transaksi itu. Ya. Jadi setiap saat majikan menyuruh, ya harus dilaksanakan. Lalu majikannya memasih makan, ya kan, supaya kerjanya semakin bagus. Makanya budak-budak itu dibuat badannya kuat-kuat. Kalau masalah makan banyak, karena supaya kerjanya itu bisa hebat. Nah, budak-budak ini Mas lahir di masyarakat yang patriarki. Kita ini masyarakat bukan patriarki. Kita pada mulanya adalah matriarki, ya, atau matriarkat. Jadi kedaulatan itu pada seorang ibu. Makanya kita ada ibu kota, ada ibu pertiwi, ada nenek moyang. Nggak punya mereka. Kakek moyang adanya itu, gitu loh, ya. Oleh karena patriarki yang punya kedaulatan, punya kuasa itu laki-laki. Makanya budak bisa ditiduri karena itu milik. Ya. Nah, jadi disinilah kita pentingnya podcast semacam ini, ya kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kan gitu kan. Jadi di situ. Iya, misalnya dalam suatu komunitas kedaerahan mungkin yang lingkup paling sempit di daerah A atau daerah B, kalau mungkin bisa suatu saat tahun depan atau 50 tahun depan itu muncul lagi ada sistem perbudakan, berarti itu dalam koridor agama tetap itu sama sah saja bisa
istilahnya digauli dan sebagainya berarti. Nggak bisa. Karena ayat itu dari secara bukti loh ya, bukti ayat sendiri kan dikenal adanya nasakh mansukh. Ya. Memang yang dimansukh itu yang sudah dibatalkan dan diganti yang baru itu kan yang ada pada waktu itu. Seandainya Al-Quran diturunkan hari ini ya tetap ada yang dimansukh. Nah, jadi seperti itu. Makanya Al-Quran memberi contoh itu boleh pada masa yang lalu. Nah, hal-hal demikian itu harus diperhatikan bagi pembaca Quran. Oh, kalau gitu sesuatu yang lalu yang belum ada aturan di masyarakat boleh, kecuali setelah ada, kan gitu kan. Iya. Nah, karena kitab suci tidak diklaim tidak ada lagi turun, maka semua keputusan sosial itu ya asal itu demi kemanusiaan itu menjadi bagian dari hukum. Nah, abad 20 perbudakan itu dilarang berdasarkan PBB abad 20 kan gitu kan. Ya. Jadi secara formal tidak boleh ada lagi perbudakan formal. Tapi siapa bisa ngontrol di negara-negara yang dulunya biasa memperbudak? Iya. Nah, kan nggak bisa kan? Seperti itu.